Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Minggu 14 Agustus 2022. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggalkan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para pendengar setia Sabda Iman Katolik, dimanapun Anda berada. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Umat Katolik percaya bahwa Maria diangkat ke surga, karena kita percaya bahwa Maria dikandung tanpa celah. Maria dibebaskan oleh Allah dari dosa, maka ia tidak mengalami konsekuensi dosa dan kematian yang akan kita alami. Kita percaya bahwa berkat ketaatan dan kesetiaannya, Santa Perawan Maria pada akhir hidupnya di dunia ini diangkat dengan tubuh dan jiwanya kepada kemuliaan di surga. Paus Pius ke-12 menegaskan ajaran gereja bahwa Maria sesudah menyelesaikan hidupnya di dunia ini diangkat tubuh dan jiwanya kepada kemuliaan di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini bersama dengan gereja kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Ketika kita merayakan hari raya ini, kita mengenang sosok gadis desa yang sederhana, rendah hati, dan suci. Sebab ia karena penyertaan dan bimbingan Tuhan
dibebaskan dari dosa dan berkembang menjadi pribadi yang istimewa. Maria tidak seperti teman-teman sebayanya yang seringkali melakukan kesalahan, melawan orang tua, yang kadang-kadang susah diatur dan ingin menang sendiri. Karena bimbingan Allah, Maria sejak awal tidak melakukan hal-hal yang secara moral dan agama dilarang. Hidup Maria murni, sederhana, dan saleh. Maria sejak awal berada dalam bimbingan dan penyelenggaraan ilahi. Latar belakang hidup seperti itulah yang memungkinkan Maria dipilih oleh Allah untuk menjadi partnernya dalam rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Ketika Allah melalui malaikat Gabriel meminta untuk bekerja sama dengan Allah mewujudkan rencananya, Maria melalui sebuah dialog yang hidup dengan malaikat Gabriel akhirnya menerima dengan menyatakan kesanggupannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sejak saat itulah Maria gadis sederhana itu menerima tawaran Allah, dan karenanya Allah memilih dia menjadi ibu juru selamat dan menjadi bagian dari rencana keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya juga menjadi model bagi kita untuk berjalan menuju kepada Bapa. Kekudusan Bunda Maria menginspirasi kita untuk berbuat baik, mewartakan kebahagiaan kepada sesama supaya setiap generasi manusia senantiasa mengenal Allah sebagai Bapa yang kekal, Bapa yang maha baik. Bunda Maria diangkat ke surga menjadi Ratu surga dan dunia. Dia mendoakan dan memimpin kita kepada Yesus Putranya. Tentang Maria diangkat ke surga ini, Paus Benediktus ke-16 pernah berkata, dengan memandang Maria dalam kemuliaannya di surga, kita memahami bahwa dunia ini bukanlah tanah air kita yang definitif. Dan bila kita hidup sambil memperhatikan hal-hal abadi, maka pada suatu saat kita akan mengambil bagian dalam kemuliaan yang sama, dan dunia kita ini akan menjadi makin indah. Bila demikian, kita jangan pernah kehilangan kejernihan hati dan damai kita, walaupun berada di tengah beribu-ribu kesukaran. Tanda berkilau-kilau Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga akan bersinar cemerlang apabila bayangan-bayangan kesedihan, penderitaan, dan kekerasan nampak di dalam cakrawala hidup kita. Hendaklah kita yakin bahwa dari atas Maria mengikuti tapak-tapak kaki kita dengan keprihatinan yang lembut, menyingkirkan kesuraman dalam saat-saat kegelapan dan kesedihan. Ia memberi kepastian dengan tangannya sebagai ibu kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah terus kita lanjutkan hidup kita di bawah bimbingan Maria. Mari kita percayakan diri kita selalu kepada Bunda Maria. Kita dipanggil bukan untuk sukses, melainkan untuk setia. Bunda Maria, doakanlah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.